Harga sekarang adalah 33.000, sedangkan last PBV-nya adalah sebesar 4,3 kali. Didapatkan dari 33.000 dibagi dengan book value, kita bisa geser ke bawah, sebesar 7.676. 33.000 dibagi 7.676 akan didapatkan sebesar 4,3 kali. Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu mempelajari hal-hal baru agar kamu, sahabat Mirai Aset, bisa menjadi investor yang handal dan selalu cuan. Nah, kali ini kita akan membahas nih analisa fundamental. Tentunya kita tahu analisa fundamental ini yang diyakini dan dipakai oleh investor legendaris Warren Buffett. Warren Buffett juga bilang, know what you buy and buy what you know. Dan tentunya kita pengen dong belajar analisa fundamental. Dua rasio yang sering dipergunakan dalam menganalisa secara fundamental adalah PE ratio dan juga PBV. Seperti bagaimana perhitungannya? Langsung saja kita tanya Bapak Agus. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia. Nah, boleh dong diceritain, kan kita pengen ya sahabat Mirai Aset nih belajar analisa fundamental. Dan kita harus bisa nih mengakses laporan keuangan. Di mana sih sahabat Mirai Aset bisa mendapatkan laporan keuangan tersebut? Sahabat Mirai Aset, di sistem kita, HOT maupun di Neo HOT, itu kita sudah menyediakan laporan keuangan. Kalau di Neo HOT itu kita bisa lihat, satu, di menu stock, kita pilih stock price, dan di situ kita pilih finansial. Dan kita bisa melihat laporan keuangan dari suatu saham. Yang kedua, apabila di laptop atau PC, kita bisa lihat di menu information, dan kita bisa melihat di laporan keuangan, di mana di situ disebutkan ada balance sheet, ada laba rugi. Nah, itulah dua yang menjadi acuan dari kita untuk melihat laporan keuangan di menu HOT. Nah, setelah mendapatkan laporan keuangan tersebut, kita kan harus menganalisa nih Pak. Dan biasanya rasio yang sering dipergunakan adalah PE rasio dan juga PBV. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Baik Bu Alia, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan jelaskan tentang PE ratio. PE ratio adalah satu pengukur kinerja perusahaan yang fokus membandingkan antara harga dan juga earning per share. Nah, ini yang memberikan kepada kita pengertian apakah satu saham itu masih murah atau sudah mahal. Nah, PE ratio itu adalah price dibandingkan dengan EPS. Nah, P itu adalah price, EPS adalah earning per share yang didapatkan dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Biasanya dihitung dalam bentuk kali, PE R berapa kali. Sedangkan yang kedua tentang PBV itu adalah satu kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan perbandingan harga dengan book value. Rumusnya adalah PBV sama dengan P dibagi dengan BV. Nah, sedangkan BV itu didapatkan dari jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sama juga satuannya biasanya kali. Dari sini kita bisa belajar apakah suatu emiten atau saham tersebut masih murah atau sudah mahal. Baik sahabat Mirai Aset Sekuritas, kita akan praktek cara menghitung PE ratio. Yang pertama kita buka menu Neo HOT, kita pilih stock price, akan muncul sebagai berikut. Dan di Astra International Indonesia sebagai contoh, harga sekarang adalah 5.225. Kita akan geser dari daily, kita pilih finansial. Nah, ini muncul sudah laporan keuangan dari Astra International Indonesia kuartal ke-2 tahun 2021. Oke, jadi untuk mengganti per kuartalnya itu tinggal diklik bagian kuartalnya aja ya Pak ya? Betul Bu Alia. Oke. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang last PE ratio, yaitu sebesar 12 kali.
Dari mana didapatkan tersebut? Yaitu dari harga sekarang 5.225 dibagi dengan EPS, earning per share, sebesar 218. Jadi PE-nya sekarang adalah 12 kali. Dan kalau kita lihat ke bawah, itu juga ada PE. Ada PER juga ya Pak ya, Betul, ternyata di bawah. Walia. Nah ini apa nih Pak Agus bedanya? PER yang di bawah sebesar 11,3 adalah posisi ketika laporan keuangan kuartal kedua dirilis. Oh, oke, jadi ketika laporannya baru rilis, diperhitungkan harga dibanding EPS ada di 11,3. Betul, Ibu. Sedangkan last PE rasio yang di atas tadi adalah harga per hari ini ya Pak ya? Betul, di harga yang terakhir, last price hari ini. Oke, selanjutnya kita menghitung PBV. Betul. Kita akan belajar menghitung PBV. Kita ambil contoh adalah sahamnya Bank BCA. BBCA kita masukkan. Harga sekarang adalah 33.000, sedangkan last PBV-nya adalah sebesar 4,3 kali. Didapatkan dari 33.000 dibagi dengan book value. Kita bisa geser ke bawah. Sebesar 7.676. 33.000 dibagi 7.676 akan didapatkan sebesar 4,3 kali. Oke, nah ternyata tadi kalau kita scroll ke bawah juga ya Pak ya, ada PBV juga ya? Betul, Ibu. Nah, PBV sebesar 3,9 itu adalah posisi ketika laporan keuangan yang kuartal kedua dirilis. Oke, baik. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara melihat PE rasio dan PBV di HOTS ya Pak. Sahabat Mira Aset Sekuritas, kita akan melihat menu andalan dari HOTS, yaitu Comprehensive Financial Statement. Menu itu ada di mana? Kita buka HOTS, setelah muncul menu sebagai berikut, maka kita akan pilih Information, kita akan pilih Financial Statement, dan kita akan pilih yang Financial Statement Comparison 0024. Dari Financial Comparison yang tertera di layar, kita bisa belajar. Yang pertama, kita bisa membandingkan emiten-emiten dalam satu sektor. Manakah PBV dan PE rasio yang lebih kecil, yang dianggap masih murah dan bisa kita melakukan pembelian. Oke, baik. Yang pertama kita akan lihat, kita ganti dulu tahunnya menjadi tahun 2021. Kuarternya kita pilih kuarter yang kedua. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan bandingkan dalam satu sektor, yaitu sektor perbankan. Yang pertama adalah BBRI, yang kedua adalah BBCA, dan yang ketiga adalah BTPS. Dalam satu sektor ini, kalau kita lihat, last PE rasio dari BBRI adalah 20,0 kali, BBCA adalah 27,9 kali, BTPS 13,8 kali. Sedangkan last PBV adalah sebesar 2,5 kali untuk BBRI, sedangkan BBCA 4,3 kali, untuk BTPS sebesar 3,3 kali. Itu untuk last PBV. Sekarang kalau kita lihat PBV yang ke bawah, yang di kuartal kedua, itu ada sebesar 2,5 kali untuk BBRI, BBCA sebesar 3,9 kali PBV-nya, sedangkan BTPS PBV-nya sebesar 3,4. Dari sini kita bisa simpulkan, kalau untuk pilihan melakukan pembelian saham berdasarkan PBV, maka yang paling rendah adalah BBRI. Sedangkan untuk PE rasio, di sini yang paling rendah adalah BTPS. Karena seperti yang kita katakan bahwa untuk melakukan analisa perbankan lebih baik menggunakan PBV. Itu apabila kita ingin membandingkan satu emiten dengan emiten lain, satu saham dengan saham yang lain dalam satu sektor. Oke, dan sektor perbankan ya. Betul. Nah, sekarang boleh nih Pak, kita coba untuk dari berbagai sektor ya. Berikutnya, sahabat Mira Aset, kita akan melihat watchlist saham dari berbagai macam sektor.
Yang pertama kita akan lihat PRDA atau dari Prodia. Yang kedua dari BRPT, Barito Pacific. Yang ketiga kita akan lihat saham SCMA. Nah, dari watchlist ini kita bisa belajar berapa sih PE, rasio, dan PBV-nya. Kalau kita lihat dari Prodia, PRDA itu untuk last PE rasionya adalah 10,9. Last PBV-nya adalah 3,4. Sedangkan BRPT kita melihat bahwa kita punya PE rasionya adalah 37,7 kali. Last PBV-nya adalah 5,1 kali. Sedangkan untuk SCMA, Surya Citra Media, untuk last PE rasionya sebesar 17,8 kali. Last PBV-nya adalah 6,4 kali. Nah, kalau kita sudah punya beberapa watchlist seperti ini, kita mau tambah pembelian atau melakukan penjualan, kita bandingkan dengan PE atau PBV dari sektornya, Bu. Wah, lengkap banget nih penjelasannya terkait PE ratio dan PBV nih, Pak. Tapi boleh bantu sahabat Mirai Aset untuk rangkumannya? Sahabat Mirai Aset, beberapa tip yang bisa saya sampaikan untuk kita belajar analisa fundamental secara sederhana adalah, yang pertama, pair itu biasanya digunakan untuk emiten yang menghasilkan produk dengan satu ketentuan, memberikan satu earning per share rasionya itu stabil dan tidak negatif. Yang kedua, BBV itu biasanya digunakan untuk properti dan perbankan. Menurut Graham, berapakah pair yang ideal? Itu tidak boleh lebih dari 15 kali. Sedangkan untuk BBV tidak boleh lebih dari 1,5 kali. Itu yang menjadi acuan kita ketika kita akan melihat saham itu murah atau mahal. Jadi ternyata tidak berlaku untuk semua sektor ya? Betul. Perhitungan itu ada idealnya untuk sektor masing-masing ya Pak ya? Betul, Bu Alia. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Sama-sama, Bu Alia. Nah, semoga ilmu baru terkait PE ratio dan PBV tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk lebih update dan upgrade investment knowledge-nya. Sampai jumpa di edisi Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya, dan happy cuan! Happy cuan!